Halo bosku, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat ya bosku, dalam keadaan sukacita, dijauhkan dari sakit penyakit ya bosku ya. Oke bosku, hari ini hari Rabu ya, Rabu. Saya mau sidang hari ini. Hari Rabu, agenda sidangnya ada mediasi. Ada 2 sidang saya mediasi, satu lagi sidang pertama. Oke bosku, hari ini kita mau bahas mau bahas tentang hukum bosku. Mungkin bosku sama seperti saya juga, banyak juga yang mengetahui tentang viralnya video yang dianggap mirip oleh salah satu artis kita ya bosku ya. Ya, di sini kita mau bahas tentang siapa aja yang terjerat atas terjadinya penyebaran virus tersebut bosku. Kita tidak bahas tentang mirip diakah atau betul-betul diakah, kita tidak bahas itu bosku, karena kita harus mengedepankan praduga tidak bersalah ya bosku. Jadi kita jangan nanti ujung-ujungnya jadi fitnah. Dan di sini juga kesempatan hari ini juga saya mau menghimbau kepada bosku sekalian, kalau bisa stoplah penyebaran video tersebut, karena efeknya sangat meluas negatif ya bosku ya. Ya, saya menghimbau janganlah kita ikut memperluas video-video tersebut supaya ini cepat selesai bosku ya. Dan kita kembali lagi ke topik pembahasan tadi. Siapa saja yang bisa terjerat atas tersebarnya video asusila yang dianggap mirip salah satu artis kita bosku? Siapa aja gitu? Ya mungkin di jauh-jauh hari, mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kita masih ingat ada juga artis juga yang terjerat dengan hal yang sama, tersebarnya video-video yang berbau pornografi bosku ya. Jadi kembali lagi saya tekankan, di sini kita tidak membahas tentang apakah dalam video itu betul-betul artis, siapa pemerannya, laki-lakinya siapa, kita tidak bahas itu bosku. Karena biarlah pihak kepolisian yang memeriksa itu, kita kasih kebebasan mereka untuk untuk bekerja bosku ya. Jangan nanti timbul kembali fitnah yang baru bosku ya. Oke, kembali ke pertanyaan, siapa saja yang terjerat atas tersebarnya virus yang diduga mirip seorang artis? Itu ada diatur. Kalau kita mau tahu siapa aja yang bisa terjerat atas tersebarnya video ini, ada di undang-undang tentang pornografi bosku ya. Di pasal, kita lihat ya, di pasal 4 ayat 1. Saya bacakan bosku ya. Di sini diatur siapa-siapa saja yang bisa terjerat atas tersebarnya video tersebut. Saya bacakan ya ayatnya ya. Isinya, Kitab Undang-Undang tentang Pornografi pasal 4 ayat 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; dan f. pornografi anak ya. Hukumannya di pasal 29 bosku, tetap di undang-undang pornografi ini ya. Saya baca tentang hukumannya bosku ya. Setiap orang yang memproduksi,
memuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar. Jadi bosku, di sini di undang-undang pornografi ini diatur siapa aja yang bisa terjerat atas tersebarnya video tersebut. Ini dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan. Nah, siapa yang menyebarluaskan itu ditangkap. Makanya dalam kasus yang dianggap artis ini kan sudah ada 2 yang menjadi tersangka bosku, karena mereka yang menyebarluaskan. Jadi sekarang pihak kepolisian sedang mendalami apa sih motifnya. Jadi sudah ada 2 tersangka yang menyebarluaskan video yang mirip artis tersebut bosku ya. Dan di sini bosku, kita harus kita harus lihat keterangan di pasal 4 ayat 1. Apakah yang mirip artis tersebut atau yang merekam video tersebut di pasal ini bisa dijerat? Kita lihat penjelasannya bosku, ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan membuat adalah tindakan termaksud untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termaksud untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya begini bosku, di pasal pornografi ini yang terjerat di pasal 27 ini ya, khusus pasal 4 ini khususnya yang menyebarluaskan bosku. Tadi ada penjelasan bahwasannya tidak termaksud orang yang merekam diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Jadi dalam pasal ini orang yang dianggap orang yang merekam itu dia tidak termaksud dijerat di pasal ini bosku. Yang terjerat dalam pasal ini adalah orang yang menyebarluaskan. Jadi kalau untuk yang merekam, contohnya ini bosku ya, saya merekam diri saya sendiri untuk koleksi saya simpan baik-baik ya, itu saya tidak dipidana, tidak bisa dipidana karena sudah dijelaskan bahwa untuk diri sendiri itu tidak dipidana. Jadi dalam kasus ini yang dianggap mirip artis tersebut dalam pasal 4 ayat 1 ini dia tidak dipidana bosku, tidak ada jeratan hukum di sana, dia lepas. Yang dijerat hukum di sini orang yang menyebarluaskan. Makanya udah 2 ada yang tersangka bosku atas kasus video ini bosku ya. Jadi kalau ada pertanyaan dalam pasal ini bisa kena enggak yang mirip artis atau yang merekam atau orang yang beradegan di dalam itu? Tidak bisa bosku, tidak bisa dia dipidana dengan pasal ini karena itu untuk kepentingan dia sendiri. Jadi dia tidak bisa dipidana bosku ya. Tetapi kita lihat kasus artis yang lain yang sudah bebas sekarang, dia kok dipidana. Nah, dia dijerat oleh pasal lain bosku. Kita lihat pasal yang lain ya. Dia tidak dijerat di pasal pornografi ini karena dia mau menyimpan sendiri, mengkoleksi sendiri. Yang ditangkap itu dengan pasal ini adalah orang yang menyebar luaskan video tersebut ya. Jadi apa? Bisa nggak yang merekam tersebut atau orang di dalam tersebut bisa dijerat pidana? Ada, bisa. Lihat pasalnya ya. Kita lihat di pasal Undang-Undang ITE. Ada diatur pada pasal 27 Undang-Undang ITE. Saya bacakan ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya, di garis bawah ya, dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancamannya di pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi bisa nggak orang yang di dalam video itu merekam itu dipidana? Kalau di pasal pornografi, tentang pornografi itu tidak bisa, bosku. Kalau alasannya dia untuk dirinya sendiri, menjadi koleksi dia dirinya sendiri. Tetapi dia bisa dijerat di Undang-Undang ITE pasal 27 karena kelalaiannya, dicatat tadi, membuat dapat diaksesnya sehingga orang lain bisa menyebarkan, orang lain bisa menonton. Disitulah dia bisa dipidana karena kelalaiannya. Video yang dia rekam tersebut bisa diakses orang lain. Jadi dia ada unsur kelalaian tersebut. Tapi kalau dia disimpan aja menjadi koleksi, tidak tersebar kemana-mana, dia tidak bisa dipidana, bosku. Ya kan? Ini kan karena dia kelalaiannya sehingga menyebar luas. Jadi artis yang lalu-lalu itu dikenakan ya pasal ini karena kelalaiannya gitu. Jadi pertanyaan kita tadi, siapa saja yang dapat dipidana, dijerat pidana atas tersebarnya video yang mirip artis tersebut? Kalau pasal tentang pornografi, orang yang menyebarkan saja yang bisa dipidana. Tapi kalau orang yang merekam diri sendiri untuk disimpan, dia tidak bisa dipidana. Tetapi di pasal Undang-Undang ITE, orang yang merekam di dalam rekaman itu karena dia kelalaiannya mengakibatkan dapat diaksesnya video tersebut, dia juga bisa dipidana, bosku. Ya bosku, jadi itulah penjelasan saya, bosku, untuk hari ini tentang video yang viral tersebut. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak membahas tentang siapa orang di dalam video tersebut. Kita tidak mau fitnah, kita kedepankan azas praduga tidak bersalah. Biar pihak kepolisian yang bekerja, berikan dia kebebasan, jangan buat opini-opini. Dan sekali lagi juga saya sarankan stop penyebaran video tersebut supaya ini cepat clear ya, bosku. Ini cepat selesai dan kita bisa lihat siapa-siapa aja yang ditangkap atas penjelasan saya tersebut ya, bosku. Semoga ini bermanfaat, bosku, supaya kita tidak tanya-tanya lagi siapa ya yang nanti yang bisa dijerat tentang tersebarnya, siapa yang bertanggung jawab ya tentang tersebarnya video ini. Oke, bosku, tetap semangat, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Siap, salam.